أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma ba'd, alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar semua jamaah? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah, kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Kami ingat sempat izin ya melanjutkan studi ke Jawa Barat semester lalu, dan alhamdulillah Ramadan kemarin sudah kembali ke Balikpapan. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian yang mulia, khususnya pembahasan subuh hari ini berkaitan dengan keberadaan kita di bulan Zulqa'dah. Artinya tidak lama lagi musim kebaikan berupa Zulhijjah itu akan tiba. Menarik karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut yang dikenal sebagai Syahrul Hurum atau bulan-bulan yang haram, yang agung, yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap hamba mengistimewakan bulan ini dengan amal-amal soleh dan tidak menyengaja untuk berbuat maksiat. Karena para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram itu tidak sama dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Dan kabar gembiranya, sebagaimana dosanya tidak sama, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Syawal yang lalu, jamaah sekalian, itu juga menjadi permulaan musim kebaikan yang baru. Kalau kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah berkaitan dengan ayat-ayat puasa dari 184, 185 ya. Ketika Allah menjelaskan tentang syariat puasa dan fungsi la'allakum tattaqun dari puasa Ramadan itu. Kemudian di halaman setelahnya uhilla lakum lailatas shiyam yang berkaitan dengan fiqh puasa, juga diakhiri dengan la'allakum tattaqun ya. Ayat setelahnya menjelaskan tentang yas'alunaka 'anil ahillah. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pergantian hilal, tentang permulaan bulan. Ahillah jamak dari hilal. Ada apa dengan hilal ini? Maka Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Hilal ini adalah pergantian waktu dan untuk manusia mengetahui kapan musim haji tiba. Kapan musim haji tiba. Dan secara fikih, jamaah sekalian, setelah Ramadan, Syawal itu sudah masuk bulan pertama dari musim haji. Artinya kalau orang mau berhaji sejak bulan Syawal itu sudah boleh. Sudah boleh. Nah, misalnya ya suatu saat nanti ya insyaallah taala, kalau Allah takdirkan kita berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah sejak Ramadan, umrah Ramadan, lebaran di sana, dan dipastikan bisa tinggal di Mekah sampai
Zulhijjah, ya, akhir Zulhijjah, maka kita sudah bisa berniat untuk melaksanakan ibadah haji sejak bulan Syawal. Biasanya haji yang dipakai adalah haji tamattu. Jadi kita berumrah untuk haji. Dalam niat kita katakan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah dengan niat tamattu, ya, menikmati perjalanan umrah ini sampai ke haji. Berapa bulan berarti itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kurang lebih 2 bulan 9 hari. Kenapa jamaah sekalian? Perjalanan haji ini perlu pengkondisian. Ya, perlu pengkondisian. Kalau sekarang perputarannya itu kurang lebih 40 hari di seluruh dunia. Makanya jamaah haji reguler itu tidak kurang dari 40 hari untuk mengatur semua penerbangan, ya, pemukiman, pelaksanaan ibadah, Masya Allah. Nah, kalau dalam Islam sejak Syawal sudah dikondisikan agar orang bersiap untuk haji. Lalu yang tidak berhaji, ya, yang belum berhaji juga dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk pada babak baru dari musim kebaikan. Dikenal dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Dan ini satu bentuk wujud nyata dari takwa yang ada dalam hati adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu adalah bentuk wujud nyata dari ketakwaan yang ada dalam hati. Jadi kalau kita mau korelasikan, kita ambil garis merah, ya, atau benang merah dari fungsi disyariatkan ibadah puasa di Ramadan, la'allakum tattaqun. Wujud nyata takwa yang kita dapatkan di Ramadan itu akan nampak di bulan-bulan ini. Dengan cara apa? Mengagungkan apa yang Allah agungkan dari bulan-bulan haram. Mengagungkan syairah min syairil Islam. Dan di antara syariat atau syiar Islam yang paling agung dan berhak untuk kita muliakan adalah syariatul kurban. Ibadah kurban atau Idul Adha, Awul Adhahi. Nah, inilah jamaah sekalian yang menjadi fokus kajian kita, bahwa tidak ada satu kegiatan pemotongan hewan di dunia ini melebihi besarnya syariat Islam. Tidak ada. Coba cari dalam ajaran apa, agama mana saja yang mensyariatkan pemotongan hewan kurban, ya, terbesar di dunia. Dan itu terjadi tidak pada suatu daerah tertentu saja, tapi berlaku untuk seluruh dunia. Mulai di masjid kita ini, Miftahul Khair, di mana biasanya pemotongan, penyembelihan di mana? Lokasinya di mana? Di depan, ya. Mulai dari sini ke Manggar, Gunung Tembak, terus Samarinda, ya, Balikpapan, Kaltim, seluruh Indonesia, Asia, bahkan di seluruh penjuru dunia di waktu yang sama, jamnya saja yang berbeda, ya. Mulai tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Semuanya melaksanakan satu syariat yang sama. Hewannya sama, ya, sudah ditetapkan dalam Islam, dan menariknya juga semuanya diposisikan menghadap pada titik yang sama. Kemana? Di mana dihadapkan lehernya itu kambing sapi? Ke kiblat, ya kan? Semuanya tidak boleh menyembelih kecuali menghadap pada titik yang sama.
Jadi dari Indonesia, Malaysia, ya, dari Rusia, Amerika, Afrika, Australia, semua menghadapkan sembelihannya ke kiblat yang sama, titik yang sama. Mengucapkan kalimat yang sama. Apa yang mereka ucapkan? Bismillah. Ya kan? Lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah. Inilah bentuk pengagungan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa raja siapapun di dunia ini menginstruksikan hal yang sama. Tidak ada. Hanya Malikul Mulk Jalla fi'ula, Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan dan menggerakkan hati manusia. Di sini muncul satu perasaan kesyukuran, kebanggaan sebagai seorang muslim. Ya. Di Nasrani tidak ada ibadah ini. Di mana lagi? Di Yahudi tidak ada. Di Majusi tidak ada. Di Konghucu tidak ada. Di semua agama, ya, dan ajaran yang dibuat oleh hawa nafsu manusia tidak mampu menghadirkan syariat sebesar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan inilah satu bukti bahwa innad dina 'indallahil Islam. Ya, agama satu-satunya Allah pilih dan Allah tuntun itu Islam. Syariatnya agung. Maka jamaah sekalian, menjadi satu tarbiyah, pendidikan untuk kita, keluarga. Sesibuk apapun kita di hari raya nanti, ya, Idul Adha atau di Ayyamut Tasyriq, sesibuk apapun kita, usahakan sempatkan waktu hadir di tempat pemotongan. Usahakan hadir di tempat pemotongan. Ya. Jangan bilang, "Wah, saya sibuk sekali, sudah ada panitia yang mengurus. Toh nanti juga datang plastik ke rumah. Ada daging, ada tulang." Tidak boleh kita katakan, ya biarlah panitia, saya juga tidak dapat. Atau panitia tapi tidak dapat kaos panitia, tidak mau datang. Tidak. Anak-anak semua dikerahkan. Ya, kita lihat satu syariat yang agung sebagai bentuk peningkatan iman, mengagungkan syiar ini. Tidak boleh sepi. Bahkan kita saling membantu dalam menuntaskan amanah kurban ini. Masya Allah. Ada apa dengan kurban, jamaah sekalian? Suatu ketika, ya, para sahabat melihat, ya, banyak sekali hewan kurban di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bertanya, "Ma hadhil adahi ya Rasulullah?" Ada apa dari hewan-hewan kurban ini ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, "Sunnatu abiku Ibrahim." Hewan kurban ini adalah sunnah dari bapak kita, ayahanda kita, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Nah, maka siapa yang berkurban, sejatinya dia telah menghidupkan sunnah dari Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Wa ma lana fiha ya Rasulullah? Apa yang kami dapat kalau kami berkurban? Kata para sahabat, apa yang kami dapatkan kalau kami berkurban? Faqala alaihi salatu wassalam, bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap bulu, di setiap rambut dari hewan kurban itu terdapat pahala kebaikan untukmu. Masya Allah. Siapa yang bisa hitung berapa rambutnya kambing itu? Berapa bulunya sapi? Banyak ya. Rambut kita saja tidak bisa dihitung. Tidak usah rambut. Bulu hidung saja, mohon maaf. Tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Maka tergambar pahala yang besar dari kurban. Kalau Nabi mengatakan setiap bulunya itu menjadi pahala kebaikan untuk yang berkurban.
Lalu sahabat bertanya, wa fi sufi ya Rasulullah, bagaimana dengan domba yang suf, bulu domba? Faqala alaihi salatu wassalam, bikulli sya'ratin minas suf hasan. Setiap helai rambut dari suf itu, bulu domba yang tebal itu, juga terdapat pahala kebaikan. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memotivasi kita agar berkurban, bahwa ma'amila banu Adam amalan yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan anak cucu Adam pada hari nahar tanggal 10, ya, pada hari penyembelihan. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi meneteskan atau menumpahkan darah dari hewan kurban, menyembelihnya. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Hewan kurban yang disembelih itu akan didatangkan sempurna pada hari kiamat, diperhadapkan di depan kita, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan rambutnya, bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang merugi dari syariat kurban ini. Kelihatannya saja, wah, berkurang lagi anggaran ini, ya. Berapa kalau sapi sekarang? Ada 3 juta kali ya, 2,5 juta sampai 3 juta, tergantung besarannya, tergantung tipenya. 3 juta ini kalau dipakai untuk kepentingan yang lain bisa, tapi kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, apa yang dikurbankan itu akan didatangkan pada hari kiamat, lengkap dengan tanduk, rambut, dan kukunya, sempurna. Maka sejatinya syariat kurban mengajarkan kita untuk melihat investasi akhirat. Bahkan inilah satu-satunya, ya, bagian dari hewan ternak kita. Kalau kita memelihara hewan ternak, inilah yang akan kita bawa ke akhirat. Apa yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang akan abadi nanti di akhirat. Nah, jamaah sekalian, tentu motivasi ini terbangun atas perintah dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Kautsar yang kita bacakan tadi di muqaddimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar memiliki makna yang banyak di dalam tafsir. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Kautsar dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah satu-satunya nama di muka bumi ini yang selalu disebut-sebut setiap hari adalah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan minimal 5 kali sehari semalam. Ya kan? Setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan itu berlaku di seluruh dunia. Dan azan ini tidak pernah berhenti mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Balikpapan bergeser, ya, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sumatera, terus berputar keliling dunia ini, azan berkumandang. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah, kami telah angkat namamu wahai Muhammad di seluruh penjuru dunia. Al-Kautsar juga bermakna satu telaga, ya, yang berasal dari sungai yang ada di Al-Jannah.
surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan suatu sungai yang indah. Airnya jernih. Saking indahnya, di dua tepi sungai tersebut banyak kemah yang berdiri. Dan kemah itu terbentuk dari lu'lu'. Apa itu lu'lu'? Mutiara. Jadi di samping Al-Kautsar itu, di tepian Al-Kautsar ada tenda terbentuk dari mutiara. Masya Allah, indah sekali. Lalu Nabi SAW menepuk atau memegang pasir tanah yang ada di tepi sungai Al-Kautsar itu. Kata Nabi SAW, dia mengeluarkan aroma misk, parfum yang sangat wangi sekali. Nah, inilah telaga yang Allah hadiahkan untuk Nabi SAW, yang juga nanti Nabi menjamin pertemuan kita dengannya SAW di Al-Kautsar. Kita akan ketemu dengan beliau di Al-Kautsar, telaga. Sahabat bertanya, di tengah banyaknya manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, bagaimana Nabi mengenali umatnya? Ya, kata Nabi SAW dalam kajian kita ya, dulu, bahwa Nabi mengenal kita dengan bekas wudhu yang ada di anggota tubuh kita. Akan memancarkan cahaya khusus. Wajah, tangan, kaki, ya, kepala. Nabi bisa memilih mana umatnya, mana yang bukan umatnya dari ghurran muhajjalina min atharil wudu. Akan memancarkan cahaya dari bekas wudu. Nah, untuk mendapatkan Al-Kautsar ini atau bentuk kesyukuran dari Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wahai Muhammad SAW, laksanakan salat dan berkurbanlah. Laksanakan salat dan berkurban. Inilah yang menjadi landasan hukum. Kenapa ada syariat kurban dalam agama kita? Dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan para sahibul mazhab menetapkan hukum dari kurban ini sebagai fardun. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, agak berbeda dengan jumhur, Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i wa Ahmad, yang menetapkan hukum menyembelih kurban pada Idul Adha dengan hukum sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang ditakkid, yang ditekankan untuk dilaksanakan. Saking pentingnya dalam Islam. Makanya suatu ketika Nabi SAW berkurban, lalu beliau mengatakan, Bismillah, hadza minni wa min ummati alladzi lam yudhhi. Bismillah, ini kurban dariku ya Allah, dan juga untuk umatku yang belum sempat berkurban. Nah, jadi secara hukum kewajiban itu sudah ditanggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ada setelahnya adalah menghidupkan sunnah bagi yang mampu. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tidak usah sholat di Masjid Nabawi. Padahal sholat di dalamnya lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Ya, 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Tapi kata Nabi, siapa yang punya kelapangan harta
lalu tidak menghidupkan sunnah kurban, tidak usah sholat dengan kami. Ya silahkan sholat tapi di tempat yang lain. Kira-kira bagaimana kita mentadabburi hadis tersebut? Satu motivasi agar kita berkurban, agar bisa mendapatkan keutamaan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, jamaah sholat subuh yang mulia. Dalam agama kita juga dijelaskan bahwa kurban hendaknya memiliki kesempurnaan, ya. Dia tidak boleh cacat secara fisik. Tidak boleh ada kekurangan baik dari bentuk fisiknya ataupun usianya. Semuanya diatur di dalam Islam. Kenapa? Karena ini akan diberikan untuk Rabbul Alamin Jalla fi'ula. Jangan sampai kita memberikan untuk Allah yang, mohon maaf, tanduknya tidak ada sebelah, patah, atau matanya buta, ya kan? Atau mohon maaf, kurus betul, ya, kecil sekali, karena mohon maaf murah misalnya. Tidak, kita berikan yang terbaik untuk Allah. Karena sejatinya apa yang kita kurbankan, sebagaimana kita sebutkan dalam hadis tadi, itu akan didatangkan utuh. Jadi kalau mau pilih kambing, pilih yang besar, tanduknya gagah, ya, matanya sempurna, telinganya tidak terpotong, kakinya tidak pincang. Semuanya kita teliti dan pilih yang terbaik. Nah, domba usia 6 bulan, ya, kambing 1 tahun, ya, sapi berapa kalau sapi? 2 ya, masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun, ditetapkan semuanya dalam Islam. Agar apa? Agar standar, tidak berkekurangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti teman-teman panitia memastikan ini bentuk usianya, ya, tapi tidak usah ditanya akta kelahirannya, ya, dirasa-rasa saja. Ini tahu itu Pak, pengembala tahu, oh ini sudah 6 bulan. Kalau domba, ya, sudah masuk usia kurban. Dalam pasaran juga pemerintah sudah mengawasi. Nah, ini layak, ini tidak layak. Nah, pastikan kakinya, ya, badannya, kepalanya sempurna. Kalau untuk orang tua, mertua, anak-anak, pasangannya, kita memberikan yang terbaik. Apalagi untuk Rabbul Alamin. Apalagi untuk Rabbul Alamin. Dan ini seperti kami katakan tadi jemaah sekalian, satu syariat yang betul-betul istimewa. Ya, tidak ada amalan yang Allah cintai melebihi menyembelih hewan kurban di hari raya itu. Itu sudah amalan yang paling Allah suka. Bahkan Nabi menjelaskan, wa innad dama, ya, darah yang mengalir dari leher sembelihan itu sebelum jatuh ke tanah itu sudah sampai duluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatibu biha nafsan, kata Nabi SAW. Tibu biha nafsan. Maka ketika menyembelih atau melihat sembelihan kita disembelih, berbahagialah. Berbahagialah. Ucapkan syukur dan bertakbir agungkan Allah. Kenapa? Darahnya itu sudah sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Masya Allah. Berapa meter itu Pak dari leher ke tanah? Ada 2 meter. Tidak sampai, ya. 1 meter juga tidak sampai. 1/2 meter mungkin atau kurang beberapa senti. Jarak yang dekat itu digambarkan oleh Nabi SAW dari ujung pisau ke tanah itu kan dekat sekali. Tapi kata Nabi sebelum menyentuh tanah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembiralah, berlapang dada dan bersyukurlah kepada Allah atas syariat yang agung. Nah, ini juga ya dalam fiqh dan insya Allah sudah menjadi thaqafah dan pemahaman kita semua.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tarbiyah terbaik kepada umat ini, bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan ihsan, berbuat baik tanpa diminta, di semua atau di segala sesuatu. Lalu Nabi mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam sembelihan. Kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadakum syafratah wal yurih dhabihatah. Kalau sudah ingin berkurban, ingin menyembelih, maka tajamkan pisaunya, ya, dan wal yurih, dibuat rileks hewan ternaknya, ya, yang akan dikurbankan. Nanti panitia memastikan apakah pisaunya ini, parangnya ini sudah tajam atau belum, atau terakhir diasah Idul Adha tahun lalu, ya. Jangan, dipastikan tajam, dan bukan sekedar agar mudah, niatkan untuk menghidupkan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diperintahkan itu. Dan yang akan dikurbankan dikasih makan banyak-banyak, ya, dikasih makan banyak-banyak, dikasih minum yang bagus, dan dijauhkan dari tempat pemotongan. Jangan sampai dikasih lihat baru bilang 5 menit lagi, ya. Makan memang banyak-banyak, 10 menit lagi. Apalagi kalau dikasih lihat baru bilang besok jadwalmu. Wah, itu secara psikologi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijauhkan atau dikasih hijab agar kurban tidak melihat temannya yang sudah disembelih. Semuanya sempurna di dalam Islam. Sempurna di dalam Islam. Fa ahsinudz dzibha, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah, jamaah yang mulia, sebagai penutup untuk kajian kita pada subuh hari ini, nilai-nilai tauhid adalah nilai yang ingin kita transformasikan kepada umat ini. Keagungan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala lewat syariatul kurban, adalah nilai yang harus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kurban bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kurban? Karena satu perjalanan panjang ujian cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ibrahim alaihissalam, ya, menikah sampai tua tidak punya anak. Di masa senja Allah kasih anak. Sampai istrinya Ibrahim menepuk-nepuk wajahnya. Tidak mungkin, sudah menopause, tidak ada lagi peluang untuk hamil. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan anak bernama Ismail alaihissalam. Tapi masih dalam kondisi bayi, disuruh bawa ke Baitullah, di satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masya Allah. Di dekat rumah yang tinggal pondasinya saja sudah habis dihantam oleh banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Diletakkan di dekat Ka'bah untuk menegakkan salat. Lalu Ibrahim pergi berdakwah. Istrinya memanggil, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim, wahai suamiku, untuk menempatkan aku dan anakku di sini? Ibrahim tidak mampu menoleh, tidak mampu meninggalkan keluarga kecilnya, anak yang selama ini ditunggu di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit. Ibrahim hanya mengangguk sebagai isyarat bahwa iya, Allah yang perintahkan. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Itu saja keyakinannya. Berangkat Ibrahim, lalu Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amr.
Allah yang mengatur semuanya. Zam-zam keluar setelah sa'i antara Safa dan Marwah mencari air. Ya kan? Lalu kembali sudah ramai kampung tersebut karena Bani Jurhum dari Yaman yang akan ke Syam melihat banyak burung di lembah sana. Berarti ada air dan betul ada air. Minta izin awalnya untuk minum, minta izin untuk tinggal. Ya, tumbuh besar, Masya Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam datang melihat semuanya sudah menjadi satu peradaban di Makkah Al-Mukarram. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah atas pondasi awal. Setelah sempurna bangunan Ka'bah, Masya Allah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan dalam perjalanan hidupnya untuk menyembelih sang anak. Anak yang sudah lama ditunggu, sudah besar, disembelih. Dan betul-betul akan disembelih. Makanya ada syariat pelontaran jumrah, ya. Inilah perjalanan haji untuk mengenang satu peradaban besar yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ganti dengan satu dzabihah yang besar. Nah, satu hewan kurban yang besar yang sampai hari ini menjadi bagian dari syariat kita. Ikhwani fillah. Di zaman jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah juga berkurban untuk sesembahannya. Ada patung fulan, dikasih sapi, dikasih unta, ya, dikasih kambing, dikasih domba. Ada pohon besar, supaya tidak marah penunggunya, dikasih apa? Kambing. Di belahan dunia yang lain, lautnya yang dikasih. Ya Allah, besarnya itu kerbau, Pak, ditaruh di laut. Ya, sungai, buaya dikurbankan. Kenapa? Karena Tuhannya membutuhkan itu. Lalu dengan syariat kurban ini, nilai tauhid yang kita jaga adalah jangan sampai ada pikiran-pikiran jahiliyah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga butuh kurban. Ternyata ya, pikiran-pikiran jahiliyah, Allah juga butuh darah, Allah butuh daging, layaknya sesembahan-sesembahan yang lain. Maka Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali darah dan daging kurban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Allah tidak butuhkan itu. Yang Allah inginkan adalah yanaluhu taqwa minkum. Allah ingin melihat takwa yang ada pada diri kita semua lewat pelaksanaan syariat kurban. Maka siapa yang bertakwa, terwujud nyatakan nilai-nilai takwa dengan syariatul kurban. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk melaksanakan syariat yang agung ini. Ada pahala yang besar Allah janjikan untuk kita di balik syariat yang agung ini. Kalau belum bisa tahun ini, niatkan dari sekarang agar biiznillah tahun depan, ya, atau tahun berikutnya kita akan melaksanakan ibadah kurban lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Cukup menjadi gambaran betapa salat dan kurban, hidup dan mati tergambar menjadi satu syariat yang agung lillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah sekalian atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kajian subuh ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, dengannya kita membangun amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan
kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.